Protein merupakan salah satu makronutrien utama yang berperan penting bagi tubuh, baik sebagai sumber energi maupun zat pembangun jaringan. Protein tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta terkadang mengandung sulfur atau logam. Penyusun utamanya adalah asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida membentuk rantai panjang. Masing-masing asam amino memiliki gugus karboksil dan amino, serta gugus R yang menentukan sifat dan karakter protein tersebut. Protein bersifat amfoter, artinya dapat bersifat asam atau basa tergantung pada pH lingkungannya. Saat jumlah muatan positif dan negatif seimbang, protein mencapai titik isoelektrik di mana kelarutannya minimum. Fenomena ini bisa dilihat saat susu menggumpal akibat perubahan pH hingga mencapai titik isoelektriknya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai struktur dari protein itu sendiri. Struktur protein memiliki 4 tingkatan utama. Yang pertama ada struktur primer. Nah, struktur primer ini berupa urutan asam amino yang menjadi dasar pembentukan protein. Lalu yang kedua ada struktur sekunder. Ini dibentuk oleh ikatan hidrogen yang membentuk pola alpha helix seperti spiral atau lembaran beta sheet seperti jaring laba-laba. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah struktur tersier. Ini menggambarkan lipatan 3 dimensi yang unik dan menentukan fungsi dari protein. Nah, ikatan disulfida, hidrofobik, dan ionik berperan penting di dalam tahap ini. Lalu yang keempat adalah struktur kuartener. Adalah gabungan dari beberapa rantai polipeptida. Contohnya hemoglobin yang memiliki 4 subunit untuk mengikat oksigen. Namun, struktur ini bisa saja berubah karena panas, perubahan pH, ataupun dari bahan kimia. Nah, fenomena ini disebut dengan denaturasi. Fenomena denaturasi ini bisa dicontohkan seperti ketika putih telur berubah menjadi putih padat saat dimasak. Jenis protein dalam bahan pangan. Yang pertama itu protein globular. Protein ini larut dalam air dan mudah denaturasi. Contohnya albumin telur. Yang kedua, protein fibrous atau protein serat. Protein ini tidak larut dan tahan enzim. Contohnya kolagen dan elastin. Yang ketiga, protein konjugasi. Protein ini berikatan dengan senyawa lain. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, dan fosfoprotein. Contoh protein penting. Yang pertama itu ada gluten. Gluten ini adalah campuran gliadin dan glutenin. Gluten ini memberi elastisitas adonan roti. Yang kedua itu ovalbumin. Ovalbumin ini membentuk buih stabil dalam kue. Contohnya ada di moreng. Yang ketiga itu aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini membentuk serabut otot. Penting dalam sosis dan bakso. Yang keempat, kasein. Kasein ini adalah protein susu yang menggumpal sehingga membentuk keju. Sifat fungsional protein dalam pangan yang pertama itu kelarutan, yang kedua pengikatan air, yang ketiga emulsifikasi, yang keempat pembentukan gel, yang kelima penyerapan lemak, dan yang terakhir pembentukan buih. Faktor yang mempengaruhi protein yang pertama itu pH, yang kedua suhu, yang ketiga garam, yang keempat jenis protein, dan yang terakhir itu proses pengolahan. Aplikasi nyata dalam industri pangan contohnya itu ada roti, sosis, keju, kue, dan minuman berprotein. Protein dalam pangan berperan besar dalam menentukan tekstur dan cita rasa produk. Misalnya, gluten pada tepung terigu membantu adonan roti menjadi elastis dan mengembang. Ovalbumin dari putih telur mampu membentuk buih yang stabil, penting dalam pembuatan moreng atau kue. Aktin dan miosin pada daging berperan dalam membentukkan emulsi pada sosis dan bakso. Sementara kasein pada susu menggumpal saat diolah menjadi keju. Selain fungsi gizi, protein memiliki sifat fungsional seperti kemampuan mengikat air, membentuk gel, emulsifikasi, dan pembentukan buih. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh faktor pH, suhu, serta kondisi lingkungan selama proses pengolahan pangan. Selanjutnya, analisis kadar protein juga bisa dilakukan dengan metode klasik. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui jumlah dan kualitas protein yang terkandung dalam bahan pangan. Metode klasik yang paling sering digunakan adalah metode Kjeldahl, Biuret, dan juga Lowry. Yang pertama ada metode Kjeldahl. Nah, metode ini didasarkan pada pengukuran total nitrogen dalam sampel, karena sebagian besar protein itu mengandung unsur nitrogen. Prosesnya ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu destruksi, yaitu di mana penguraian sampel menggunakan asam sulfat sehingga menjadi amonium sulfat. Lalu netralisasi dan distilasi. Nah,
Tahapan ini di mana larutan dinetralkan sehingga membentuk amonia yang kemudian ditangkap oleh larutan asam borat. Dan yang terakhir ada titrasi. Titrasi ini untuk menentukan jumlah nitrogen yang ada dalam sampel. Lalu hasilnya kemudian dikonversi menjadi kadar protein dengan faktor 6,25 yang didasarkan pada asumsi bahwa protein mengandung 16% nitrogen. Metode ini tergolong akurat dan universal, namun kekurangannya adalah prosesnya cukup lama dan tidak spesifik hanya untuk protein. Berikutnya yaitu ada metode Biuret. Nah, prinsip dari metode ini yaitu di mana ion tembaga atau Cu2+ bereaksi dengan ikatan peptida pada protein dan akan menghasilkan warna ungu. Jadi, semakin pekat warna ungunya, maka semakin tinggi kadar proteinnya. Warna ini kemudian diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Metode Biuret ini memiliki keunggulan karena cepat dan juga sederhana. Metode Lowry merupakan pengembangan dari Biuret dan memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Reaksinya itu melibatkan ion Cu2+ dengan ikatan peptida, serta reduksi oleh asam amino, tirosin, dan triptofan yang membentuk warna biru, lalu diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Namun, metode ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena senyawa fenolik bisa mengganggu hasil pengukuran. Jadi, secara umum, metode Gejeldal ini unggul dalam keakuratan, sedangkan Biuret unggul dalam kecepatan, dan Lowry unggul dalam sensitivitas. Ketiganya ini sama-sama penting untuk mengetahui kadar protein dalam berbagai bahan pangan. Selanjutnya ada metode dibinding pengikat zat warna. Protein berikatan dengan zat warna seperti amido black atau orange key. Semakin banyak protein, semakin banyak zat warna yang terikat sehingga warna supenatan makin pucat. Yang kedua ada metode titrasi formol. Formaldehida bereaksi dengan gugus amino sehingga menaikkan keasaman diukur dengan titrasi NaOH. Cocok untuk protein, susu, cepat dan sederhana. Yang ketiga ada metode Dumas. Sampel dibakar pada 700 sampai 1000 derajat Celcius sehingga nitrogen diukur menggunakan kromatografi gas. Hasil dikonversi menjadi kadar protein. Cepat, otomatis, dan ramah lingkungan dibandingkan zat gel. Spektroskopi inframerah atau IR dan NIR mengukur penyerapan cahaya inframerah oleh ikatan banyak digunakan untuk analisis cepat seperti biji-bijian, susu, dan produk olahan. Kesimpulannya, protein berperan vital secara biologis dan fungsional. Analisis kadar protein penting untuk pelabelan gizi, kontrol mutu, dan pengembangan produk pangan. Selain metode klasik, kini ada berbagai teknik modern yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Metode pengikatan zat warna menggunakan amido black atau orange key. Sementara metode titrasi formol sering digunakan untuk analisis protein susu. Metode Dumas mengukur nitrogen hasil pembakaran pada suhu tinggi. Sedangkan spektroskopi inframerah memanfaatkan penyerapan cahaya oleh ikatan peptida untuk memperkirakan kadar protein. Dengan kemajuan ini, analisis protein menjadi semakin cepat, akurat, dan efisien. Kesimpulannya, protein tidak hanya penting sebagai zat gizi, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang menentukan kualitas, tekstur, dan stabilitas berbagai produk pangan.